Betul? Makanya doakan orang-orang tua biar selalu panjang umur, biar panjang keberkahan dari Allah buat kita. Insya Allah. Bapak Ibu, Quran ini dari zaman Belanda cuma tercatat 53 juta. Sementara kaum muslimin di negeri ini jumlahnya sudah tembus 230. Ya serang tadi. Maaf Pakcik, bukan Indonesia yang kualitasnya menurun. Sebenarnya selera Malaysia yang lagi menurun. Dulu suka turun, kenapa sekarang kalian suka membantu? Kalian yang menurun kualitasnya. Betul? Bapak Ibu, Indonesia 230 juta, Qurannya hanya ada 53 juta dari zaman Belanda. Kalau bacanya tidak mampu, bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak mulia seperti akhlak nabinya? Bagaikan Quran berjalan dalam kehidupan kalau hidayah tidak pada menghampiri. Maka tidak ada solusi lain untuk memperbaiki semua kerutan negeri ini adalah mengalqurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini kita tunjukkan peran kita di hadapan Allah. Siapapun yang membantu kebaikan maka dia sama seperti pelaku kebaikan. Saya ajak Bapak Ibu, kita sisihkan dulu infak terbaik kita. Kita semangati jihad anak-anak muda ini, biar menjadi virus positif yang menularkan keberanian buat anak-anak muda lain berjuang di jalan Allah. Saya mulai dari kau sedekahkan pasti kekal selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua. Mana qasamalun min sadaqatin bal yasda. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan, bertambah pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara gemar bersedekah. Yang ada makin berkah, makin kaya. Betul? The more you give, the more you get. Makin banyak yang kau keluarkan, makin banyak yang kau hasilkan. Bapak Ibu, saya mau tanya John yang kompak, percaya nggak apa yang kami? Saya mau tanya, dari dua binatang yang barusan saya sebut, antara anjing dan kambing, mana yang lebih banyak jumlah populasinya? Anjing atau kambing? Kambing dong. Kadang-kadang 1000 kambing cuma dijaga 1 anjing. Betul? Dari dua binatang yang saya sebut, antara anjing dan kambing, mana yang setiap tahun dipilih Allah menjadi media pengorbanan, dipotong, dikorbankan di hari raya Idul Adha seluruh dunia? Anjing atau kambing? Harusnya yang dikorbankan berkurang dong. Harusnya kambing jadi punah. Harusnya kambing dari binatang yang langka. Tiap tahun seluruh dunia korbanin dia. Anjinglah yang harus makin banyak. Tapi faktanya Allah ingin menunjukkan, Pak, anjing sekalipun gak dikorbankan gak bisa mengalahkan keberkahan kambing yang meskipun tiap tahun disembelih dan dikorbankan seluruh dunia. Ini pesan cerdas dari Allah. Apapun yang dikorbankan tidak akan berkurang, bertambah, pasti bertambah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Ya kan ceramah siapa sekarang? Ini yang barusan saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Inilah namanya. Makanya mimpi anak bisa jadi baik kalau sering kasih suapan makanan yang halal, yang haram. Mimpi. Kalau anak mau jadi baik, kasih makanan yang halal dan thayyib. Yang kedua, mau jadi apa sifat manusia tergantung apa yang sering didengar oleh telinganya. Kalau sering dengar kebaikan, condong melakukan kebaikan. Yang ketiga, tergantung apa yang sering dilihat oleh matanya. Sering lihat orang baik jadi baik, Pak. Sering lihat kebaikan jadi gemar berbuat kebaikan. Mau jadi apa sifat seseorang tergantung dengan 3 hal ini. Salah satunya tergantung apa yang sering dilihat. Saya kasih contoh. Petugas kamar mayat pasti punya sifat jarang senyum. Kenapa? Matanya sering lihat siapa? Ada mayat cekat-cekat. Kalau ada, petugas kita jadi mayat berikutnya. Contoh kedua, saya punya teman di Palembang, teman kecil, dulu gak pernah senyum, cemberut aja. 10 tahun berpisah dengan saya, lalu saya ketemu di kota yang berbeda. Saya kaget, teman saya sifatnya berubah. Dulu gak pernah senyum, sekarang murah betul senyumnya. Saya tanya, Mas Bro, dulu kamu ini cemberutan, kok sekarang murah betul senyumnya?
Kenapa? Alhamdulillah Beb, saya sudah punya pekerjaan. Oh ini ya sebabnya. Kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Oh, sering lihat orang gila ketawa, ketular dari sifat. Jangan lupa pesan Allah dalam Al-Quran. Allah kasih bocoran di dalam Quran. Ada satu ayat menceritakan orang yang sudah mati. Orang kalau sudah mati pasti sudah merasakan kubur, sudah melihat apa yang terjadi dalam kubur. Orang mati ini ngasih bocoran, minta dihidupkan lagi sama Allah walaupun sebentar saja. Untuk apa? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, mau dihidupkan lagi, minta agar bisa sedekah. Coba bayangkan, secara gak langsung yang mati ngasih bocoran, jangan main-main, sedekah ini dahsyat manfaatnya kalau sudah jadi ahli kubur. Yang mati minta dihidupkan, mau sedekah, yang masih hidup gak mau sedekah padahal pasti mati. Mana ayatnya? Saya hadirkan ayatnya. Saya hadirkan ayatnya. Dengarkan baik-baik. Yang sudah mati minta dihidupkan, mau sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan menjadi orang soleh. Yang mati minta dihidupkan sebentar saja mau sedekah agar bisa menjadi orang soleh. Yang hidup masih punya kesempatan, tapi kenapa terkadang nggak mau sedekah? Padahal pasti mati. Maka saya mulai dari diri saya. Hafal dan tujuan Quran nanti. Amin. Karena satu penghafal jadi syafaat bagi puluhan ahli keluarganya. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat yang penting berkah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Banyak orang di antara kita sibuk mikirin imun, lupa menjaga iman. Pada saat stupid. Imun dan dibawa mati, iman lah yang mana-mana. Betul? Imun dicari, iman digadaikan. Stupid. Yang kedua, berapa banyak orang-orang di antara kita dapat kiriman video tentang dahsyatnya corona di Wuhan, di Barat, di mana-mana. Baru lihat video saja dari kiriman orang kafir langsung gemeter, keringetan, ketakutan. Sementara 1400 tahun yang lalu Allah kasih bocoran tentang dahsyatnya neraka dan azabnya. Dia tidak pernah gemeter, tidak pernah keringetan, tidak pernah ketakutan. Stupid. Betul? Padahal Quran sudah 1400 tahun Pak, lebih dahsyat dari corona, tentang neraka dengan segala azab yang pedih di dalamnya. Betul? Yang ketiga, nanti saya kupas panjang. Jadi kalau saya kupas satu-satu, seminggu nggak selesai. Nanti kalau launching buku saya datang lagi ke sini boleh? Tak benar buku. Yang ketiga, gara-gara COVID orang jadi stupid. Orang menganggap pesan cuci tangan yang tersebar di mana-mana itu pesan WHO. Pesan orang Barat. Stupid. Itu bukan pesan orang kafir. Itu sunnah yang diajarkan Nabimu yang sering kau lupakan. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah ngajarin Pak, melek mata, cuci tangan dulu. Mana ada agama di atas muka bumi ini Pak, melek mata sudah dikenalkan dengan kebersihan. Bangun tidur melek mata dikenalkan dengan air. Belum berwudu sholat subuh, betul? Sehari semalam kita sudah disucikan dengan wudu saja sudah suci 5 waktu. Mohon maaf DKM Masjid di sini masih 5 waktu kan? Alhamdulillah. Soalnya takut saja berubah. Melek mata dikenalkan air, tutup mata jadi jenazah disucikan dengan air. Agama mana yang lebih sempurna? Makanya al-Islam ya'ni wala yumla al-Islam ini kan bisa menandingi ketinggiannya. Betul? Betul. Sekarang kita lihat, melek mata, bangun tidur. Nabi nggak suruh kita cuci wajah, tidak. Nabi nggak suruh kita cuci kepala, tidak. Nabi nggak suruh
sunnahnya cuci dulu kedua tanganmu. Pertanyaannya, apa manfaatnya tangan dulu yang dicuci baru tidur? Nabi kasih alasan cerdas. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, kata Nabi, dia nggak sadar kemana makhluk ini merayap. Coba lihat ketika tidur, sadar nggak tangan parkir ke wilayah orang yang ketawa kencang mencurigakan. Jangan-jangan sisa-sisa dinas tengah malam. Zaman Nabi kan ada laboratorium Pak. Nabi bukan profesor. Hadis Nabi membuat mereka geleng kepala. Hebat Muhammad ini 1400 tahun sudah mengajarkan kebersihan berawal dari cuci tangan. Gak tahu Pak, gak sadar lagi tidur tangan masuk ke lubang hidung kotor, lubang kuping, lubang mulut dan lain sebagainya. Bangun tidur Nabi sunahkan cuci tangan. Hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, antara menjaga wudhu. Bahkan ada satu pemimpin di negeri ini gak tanggung-tanggung pangkatnya, saya nggak bisa nyebutin namanya, sempat mengeluarkan statement. Akhirnya dia merilis minta maaf ketika ditegur oleh kaum muslimin. Gak percaya dengan wudhu, percaya dengan hand sanitizer. Murtad. Hand sanitizer itu sesuatu yang baru yang bikin manusia. Omongan orang kafir, orang barat didengarkan, diamalkan, omongan Nabi ditinggalkan. Murtad saya pastikan. Jangan main-main. Salah satu syarat menjaga keimanan, membenarkan, percaya dan mengikuti apapun yang keluar dari mulut Nabi. Karena yang keluar dari mulut Nabi bukan asbun asal bunyi. Nabi bukan pemimpin asal bunyi. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang keluar dari mulut Nabi pasti wahyu dari Allah. Saya pastikan Pak, hand sanitizer gak ada apa-apanya dengan wudhu. Tapi banyak orang karena kebodohan percaya hand sanitizer melupakan menjaga wudhu. Makanya hand sanitizer sempat hilang dari pasaran. Betul? Kalau bisa diminum, diminum oleh mereka. Rentan kena penyakit, badan kuat, gak lemah, jaga wudhu. Bakal tajdidul wudhu, perbarui wudhu. Bila perlu, kata guru saya, mengijazahkan amalan dahsyat kepada saya. Hari ini mau gak saya ijazahkan amalan itu? Mau. Sampai sekarang saya masih berupaya sekuat tenaga Pak. Saya dengar itu takut. Kata guru saya, bila perlu jangan nekat kamu tidur malam gak berwudu, bunuh diri kamu. Kamu pikir ketika kamu tidur besok kamu pasti bangun? Ya. Tidur itu latihan mati. Kalau seandainya kamu mau tidur tidak berwudu, kamu dicabut nyawa oleh Allah. Kamu malu gak ketemu dengan Allah yang maha suci? Malu gak ketemu Nabi yang disucikan Allah? Badanmu bernoda, nempel kotoran di dalamnya dosa. Malu. Kita bangun tidur Pak, baru bangun tidur saya ada merek di mata. Ketemu istri malu, ketemu mertua malu. Apa gak malu dibangkitkan nanti setelah mati? Banyak dosa. Siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan betul wudunya, kharajat kullu khati'atin min jasadihi. Nabi pastikan dosa-dosa yang menempel di seluruh tubuhnya rontok. Ketika dia wudu basuh wajah, dosa di wajah rontok kata Nabi. Ketika dia wudu basuh tangan, dosa di tangan rontok. Basuh kaki, dosa yang di kaki rontok. Sampai Nabi gambarkan dahsyatnya wudu, hatta yakhruja min tahti anfarihi, sampai dosa itu bercucuran keluar dari ujung-ujung kukunya. Saking hebatnya wudu. Ayo bayangkan dosa saja bisa lepas rontok, apalagi virus yang menempel. Percayalah. Adakah alat paling canggih buatan orang barat bisa melihat bentuk dosa? Tidak ada. Tapi bentuk corona masih ada alat. Adakah alat bisa mengukur tensi dosa? Tidak ada. Saya keberatan. Orang masuk ke masjid jadi tamu Allah. Mana mungkin Allah gak jaga? Dalam hadis khairul bilad masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi masjid. Wa asyarruha aswaquha, sejelek-jelek tempat adalah pasar. Covid, pasar dibuka, masjid ditutup. Stupid. Kalau mau fair, tutup semuanya. Masjid tutup. Nomor satu yang perlu ditutup bukan masjid, penerbangan dari Cina, dari luar negeri. Itu dulu. Masjid ditutup. Dari penerbangan luar negeri nggak ditutup. Stupid. Orang naik pesawat gak pakai wudhu.
Ini yang saya bilang, iya karena dulu diduakan mimpi, iya karena setelah ini dikabulkan. Ada kesalahan. Betul? Kalau novel semuanya yang tidur dalam keadaan bersuci. Saya ijazahkan amalan yang sampai detik ini sedang saya perjuangkan dari guru saya. Semuanya tinggal menjawab, saya terima ijazahnya. Qabiltu ijazah. Dan ajarkan kepada semuanya, ini salah satu kunci untuk dapat mati husnul khawatimah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Bicara amal, Nabi titipkan pesan yutba'ul mayyit salasa. Ada 3 yang mengiring mayit. 1 harta, 2 keluarga, 3 amal mayitnya. Begitu mayit masuk ke dalam kubur, fayarji ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 meninggalkan mayit, yang 1 setia menemani mayit sampai hari kiamat. Yang meninggalkan mayit 1 apa? Harta, 2 apa? Keluarga. Padahal waktu mayit masih hidup, banting tulang demi keluarga, mandi keringat demi harta, dua-duanya harta dan keluarga tidak setia menemani mayit. Yang setia hanya amal baik saja. Bicara amal baik, saya ingatkan pesan Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada amalan yang selalu kekal sampai kiamat, gak bakal putus. Jadi cahaya di dalam kubur, sahabat setia di dalam barzakh, syafaat ila yaumil qiyamah. Amalan itu salah satunya kata Nabi, wa mushafan warathahu, wakaf Quran yang pernah ia wakafkan semasa hidup. Yang paling berjasa dalam hidup kita, salah satunya ayah ibu kita. Kalau orang tua kita masih hidup, bertawassullah, ya Allah, dengan wakaf Quranku, jadikan ini keberkahan bagi yang hidup. Panjangkan umur ayah ibuku, sehatkan badannya, angkat penyakitnya, wafatkan husnul khatimah. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, minta sama Allah, ya Allah, jadikan setiap huruf dan kemuliaan Quran menjadi ampunan bagi ayah ibuku di alam barzahnya. Bapak Ibu bisa dibayangkan satu Quran ini tahu berapa hurufnya? Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan satu Quran isi hurufnya 1.027.000. 1.027.000. Janji Nabi satu huruf 10 kebaikan, kalikan 1.027.000, maka boleh jadi ratusan juta kebaikan setiap detik jadi keberkahan bagi yang hidup, setiap detik ratusan juta jadi ampunan bagi yang wafat yang kita niatkan. Hari ini niatkan pahala Quran, hadiahkan buat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena yang meninggal dunia mereka tak minta apa-apa dari kita, cuma butuh amal kebaikan dari anak cucunya. Nabi yang menyuruh, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-sering kirim hadiah buat mayit-mayit kamu. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit ya Rasul? Ada 2, 1 doa, 2 sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua kita. Sedekah itu ada berapa bagian Bapak Ibu? Yang paling kecil pahala sedekah ketika memberi sedekah buat orang yang tidak dikenal. Di atas itu bersedekah dengan kerabat dan keluarga yang dikenal. Di atasnya lagi sedekah atas nama orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Yang mengalahkan sedekah, pahala sedekah orang tua cuma 1, sedekah dengan niat membantu tersebarnya ilmu Allah. Bangun pesantren, bangun majelis taklim, bangun rumah tahfidz, cuma itu saja yang bisa mengalahkan pahala sedekah dengan orang tua. Yang lain dikalahkan oleh orang tua. Maka Bapak Ibu, hari ini kesempatan. Kalau dulu orang tua masih hidup kita lebih sering meminta, hari ini kita memberi. Kalau dulu mereka masih hidup kita lebih sering durhaka, hari ini kita berbakti. Kalau dulu kita sering membuat mereka kecewa, hari ini bikin mereka bangga dengan hadiah wakaf Quran sampai kiamat, membahagiakan mereka di alam kuburnya. Jangankan harta, nyawa kita tidak bisa membayar jasa baik ayah ibu kita. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 anak, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum jaminan siap mati demi seorang ibunya. Kabar baiknya, yang ingin wakaf Quran hari ini, kita dikasih kemudahan oleh anak-anak muda ini. Tidak harus bayar tunai, komitmen. Cukup angkat tangan, sebutkan namanya, sebutkan